Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 6 sampai 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus adalah jalan. Tepat sebelum perikop Injil ini, Yesus berbicara kepada para muridnya tentang kemana dia akan pergi setelah kematiannya. Thomas bertanya kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau akan pergi. Bagaimanakah kami dapat mengetahui jalan itu?" Yesus menjawab dengan cara yang tak terduga. Dia tidak memberi mereka petunjuk kemana mereka harus mencari Dia seperti yang mereka duga. Dia menjawab mereka bukan dengan kata di mana, tetapi dengan kata siapa. Jawabannya adalah dirinya sendiri. Dia adalah jalan menuju surga. Dia adalah pintu di mana kita domba-dombanya dapat masuk dan diselamatkan. Saudara-saudari, Kristus memulihkan hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Filipus meminta Yesus untuk menunjukkan Bapa kepadanya, agar mereka dapat mempercayai semua yang telah dikatakannya kepada mereka. Yesus kembali menjawab bahwa Dia sendirilah jawabannya. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus Kristus memulihkan hubungan kita dengan Bapa, memulihkan imago Dei, gambar Allah yang pertama kali diberikan kepada Abraham, kepada Adam. Satu-satunya cara bagi kita manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk datang kepada Bapa adalah melalui Yesus Sang Jalan. Kita dapat memiliki iman bahwa Yesus Gembala yang baik akan membawa kita kembali kepada Bapa ketika kita tersesat. Saudara-saudari, Yesus adalah kebenaran. Ia berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Pengetahuan akan kebenaran yang diberikan kepada kita dalam kitab suci sangatlah penting bagi pemuritan. Jika kita disesatkan oleh kebohongan, kita akan tersesat dari jalan, dan kita akan diperbudak oleh dosa. Dosa membengkokkan pikiran dan tubuh kita yang lemah, dan memikat kita dengan janji-janji kosong. Paulus mengajarkan bahwa belajar tentang Kristus dan taat kepadanya akan membawa kita kepada kebebasan dari dosa. Tetapi syukur kepada Allah bahwa walaupun kamu dahulu adalah hamba dosa, kamu telah menjadi taat dengan segenap hatimu kepada pola pengajaran yang dipercayakan padamu.
Ketika kita tetap dekat dengan Yesus Tuhan kita, kita benar-benar mereka. Di mana roh Tuhan ada, di situ ada kemerdekaan. Saudara-saudari, Yesus adalah kehidupan. Dia adalah keselamatan kita. Yohanes memulai Injilnya dengan memuji Kristus Sang Hidup. Segala sesuatu telah jadi melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Apa yang telah ada melalui Dia adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa Kristus. Dia adalah sumber kehidupan, sumber keberadaan segala sesuatu. Kristus di dalam kebaikannya membagikan hidupnya kepada kita, dan melalui Dia kita menerima hidup yang kekal. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Saudara-saudari, Katekismus mengajarkan bahwa Kristus memampukan kita untuk menghidupi di dalam Dia segala sesuatu yang telah dihidupinya sendiri, dan Ia menghidupinya di dalam kita. Dalam perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya, Yesus berkata bahwa Ia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita menerima kehidupan dari pokok anggur dengan tetap melekat pada pokok anggur. Kita harus tetap berada di dalam Kristus untuk menerima kasih-Nya yang memberi kehidupan. Kita tetap berada di dalam Kristus dan menerima hidup ketika kita mengambil bagian dalam kehadiran-Nya yang kudus di dalam Ekaristi. Yesus adalah roti Allah yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda-Mu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam